apa kabar semua? Kembali lagi dengan Putra Reza masih di Project Review. Dan setelah kemarin udah ada Realme X3 Super Zoom, hari ini gilirannya buat Realme Narzo. Ya, ini adalah handphone yang juga dirilis bersamaan dengan Realme X3 Super Zoom, tapi beda kelas ya, karena ini adalah handphone 2 jutaan nyerempet 3 juta, ya pokoknya segitu. Handphone ini kalau lihat positioningnya lebih ke handphone yang ditujukan oleh Realme untuk ngasih experience gaming, untuk main game, tapi nanti saya juga akan bahas tentang bagian-bagian lain seputar handphone ini. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa diomongin dari Realme Narzo ini, jadi mungkin reviewnya tidak akan sepanjang yang kemarin. Jadi langsung aja kita mulai, ini dia reviewnya. Untuk soal desain, build quality, dan tampilan luar, saya nggak bicara panjang lebar karena memang nggak banyak yang bisa dibahas. Saya suka dengan warna putihnya, dimensi perangkatnya pun oke, fingerprint di samping juga cakep banget. Lalu, buat yang nanya apa materialnya, ya ini masih menggunakan plastik, tapi masih oke dan tetap terlihat bagus. Sebagai handphone di harga 2 jutaan yang nyerempet 3 juta, Realme berhasil membawa fitur refresh rate 90Hz yang belum umum, memberikan experience yang berbeda dibanding kompetitor sekelas, dan tentunya ini adalah keunikan. Cocok buat mereka yang pingin banget nyobain gimana sih rasanya layar di atas 60Hz tanpa harus beli handphone yang mahal-mahal. Sedangkan kalau dari segi kualitas visual, panel IPS ya tipikal sama seperti ini sudah oke untuk kebutuhan sehari-hari. Langsung aja untuk poin utama dari alasan terciptanya Realme Narzo adalah spesifikasi, karena fokusnya handphone ini adalah untuk memberikan experience gaming yang bagus di kelasnya. Chipset MediaTek G90T dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128 adalah yang bisa kamu dapatkan lewat Realme Narzo. Kalau hanya untuk pemakaian harian, HP ini ya mulus banget, lancar dan bisa diandalkan tentunya. Sedangkan kalau untuk main game, di sini saya coba dengan PUBG Mobile, ada Mobile Legends, dan satu game lagi yang entah kenapa banyak sekali yang minta, yaitu Honkai Impact. Pertama, untuk Mobile Legends ini bisa konsisten di mode high frame rate dengan setting grafis high. Enak dimainin dan cocok lah buat yang suka push rank atau sekedar main iseng. Sedikit hangat wajar pada pemakaian panjang, tapi buat saya sih ini nggak mengganggu. Lalu, untuk PUBG Mobile, setting Smooth Ultra bisa dipakai dan berjalan baik, sedangkan untuk High Definition bisa sampai frame rate high. Jadi, buat para pengabdi Smooth Extreme, silakan install GFX Tools untuk ngebuka settingnya. Tenang aja, performanya tetap oke dan tidak ada masalah. Dan satu lagi yang selalu diminta tapi saya malas install karena nggak ngerti mainnya adalah Honkai Impact. Setting defaultnya ada di angka 4 alias yang paling tinggi yang sudah diatur oleh gamenya sendiri. Sedangkan kalau geser ke custom itu ternyata masih lancar untuk dimainin. Tolong abaikan ya kalau lihat ada angka FPS di layar, itu karena yang nggak akurat dan bukan tools yang biasa saya pakai. Lagi aneh aplikasinya. Tapi dari yang saya lihat ini sih bisa sampai 60 FPS, cuma akan drop kalau efeknya lagi rame. Setelah tadi udah ngeliat gimana kemampuannya saat dipakai main game, sekarang saya mau ngomongin tentang baterai karena ini adalah bagian yang penting dan tentu erat sekali kaitannya. Seperti yang sempat saya omongin di review yang lalu tentang Realme 6, Realme 6, chipset MediaTek Helio G90T adalah chipset yang begitu powerful, namun bukan yang paling efisien. Tapi kalau untuk di handphone ini, sama seperti di handphone yang lalu juga, screen on time dan standby terbukti cukup baik dan rasanya akan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, entah itu untuk aktivitas standar maupun main game. Lalu untuk chargingnya sebenarnya juga bisa cepat, punya dukungan yang oke sampai 30 watt. Cuma yang ada di kotaknya Realme Narzo ini hanya 20 watt aja, jadi mesti beli terpisah lagi. Dan satu lagi nih ya, sekaligus yang terakhir karena tidak ada banyak yang bisa diomongin dari Realme Narzo, ini dia kameranya. Ada 4 kamera di bagian belakang dengan 48 megapiksel sebagai yang paling tinggi, dan untuk di depan itu ada satu aja. Tidak ada mode foto yang terlalu macam-macam, wajar karena memang positioningnya bukan handphone kamera. Tapi gimana ya hasil fotonya? Overall sebenarnya untuk Android di kelas ya, kalau siang hari yang cerah dan terang hasilnya tuh udah oke, layak posting di sosial media lah. Lensa ultrawide-nya juga bagus dan saya suka nggak banyak distorsi, tapi seperti ultrawide umumnya, jangan harapkan detail yang tinggi, serta sebisa mungkin hindari dipakai pada kondisi low light. Bicara soal foto malam atau low light tadi, night mode ya sangat disarankan untuk dipakai karena membantu untuk memaksimalkan fotonya, tapi saya bilangin juga bahwa hasilnya tidak selalu bagus. Kalau low light dalam ruangan kebanyakan tuh masih oke, masih ketolong, tapi kalau udah outdoor, cahaya pendukung kayak lampu jalan, lampu rumah, gedung, dan segala macamnya itu
perlu jumlah yang cukup banyak agar hasilnya mungkin bisa lebih baik. Kenapa mungkin? Karena kalau saya tes di sekitar rumah yang nggak terlalu terang, ini lampunya terbatas banget, sulit sekali mendapatkan hasil yang memuaskan lewat kameranya. Oke, jadi tadi udah saya tunjukin gimana hasil kamera belakang Realme Narzo. Stabilizer dinyalain, dimatiin, mungkin kelihatan bedanya kalau di layar gede, tapi kalau di layar handphone nggak terlalu beda. Dan abis itu saya bakal pindah ke kondisi low light untuk tunjukin juga gimana performa videonya dari Realme Narzo. Oke, jadi sekarang ini kamera depannya Realme Narzo. Saya ambil video di sekitar komplek aja. Pencahayaannya cuma ada sedikit lampu jalan, terus ada lampu-lampu rumah tetangga. Hasilnya seperti ini kalau dipakai untuk rekaman video dalam kondisi yang ya bisa dikatakan cukup remang lah ya. Hasil seperti ini, kalau ada cahaya ya oke, gambarnya masih kelihatan, tapi kalau misalnya gelap ya kualitasnya tentu mengalami penurunan. Jadi ya beginilah hasil yang kamu dapetin dari Realme Narzo. Tadi udah lihat yang kamera belakang, sekarang kamera depannya juga. Jadi kesimpulannya, kalau memang bermain game adalah prioritas utama yang kamu cari-cari dari sebuah smartphone, Realme Narzo mungkin bisa dipertimbangkan. Nilai lebih dari HP ini kalau versi saya ada 3, yaitu performa, baterainya juga cukup awet, dan tidak lupa layar 90 Hz yang masih sangat langka di kelasnya. Sedangkan buat kamera ya cukup aja, desain serta build quality-nya juga cukup mengingat harga produknya. Tapi saya juga pengen tahu nih, gimana pendapat kalian tentang Realme Narzo? Apakah ini adalah handphone baru kalian berikutnya? Apakah kamu tertarik untuk berpindah dan berganti ke Realme Narzo? Tuliskan aja pada kolom komentar di bawah. Dan buat kamu yang memang tertarik untuk berganti ke Realme Narzo untuk membeli, semua detailnya udah lengkap pada kolom deskripsi, jadi langsung aja diklik. Kayaknya sekian aja dulu untuk review singkat kali ini tentang Realme Narzo. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putri Reza pamit, dan seperti biasa, have a nice day.